Halo semua, welcome to our channel. Balik lagi bareng aku Ojan. Jadi ini adalah konten baru dari our channel, namanya berbagi perspektif. Di sini aku akan berbagi tentang opini aku dari sudut pandang aku. Kalau misalkan kalian suka, kalian bisa like. Kalau kalian nggak suka, kalian bisa dislike. Atau kalau kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar untuk jadi bahan diskusi. Sebelumnya, aku juga bukan orang yang berpengalaman atau expert atau apapun, tapi di sini aku hanya pengen membagikan pemikiran aku aja gitu, karena dalam berbagai hal dan ini yang akan aku bahas kali ini adalah hal-hal yang memang concern banget dibahas even sama inner circle aku ataupun kayak teman aku atau misalkan lingkungan di usia-usia yang mendekati 25 dan after 25. Dan itu ada 4 hal. Yang pertama terkait achievement, yang kedua itu terkait karir, yang ketiga adalah pertemanan, dan terakhir adalah tentang pernikahan. Dan aku akan sharing gimana dari pendapat aku, barangkali gitu loh ada juga teman-teman yang sepemikiran atau kayak, kok gue sebenarnya kayak gini loh, ini tuh pemikiran aku tuh bener atau enggak. Nah, aku bakal sharing 4 hal tersebut. Yang pertama, aku bakal sharing dulu terkait achievement, bahwa gak apple to apple kalau kita membandingkan achievement kita sama orang lain. Karena akhir-akhir ini juga banyak banget di media sosial, rame banget yang kayak usia 25 harusnya udah punya A, B, C, D, E, F. Gak usah membandingkan. Kalau aku pribadi adalah tipe orang yang cuek dan gak peduli dengan pencapaian orang, dalam arti bukan aku iri atau gimana, tapi kayak oh ya udah, dia bisa kayak gitu dengan kerja kerasnya, pasti ada sesuatu yang bisa bikin dia kayak gitu, dan aku pun bisa belajar dari dia dengan di balik itu tuh mereka usahanya seperti apa gitu. Jadi kita nggak bisa misalkan kita merasa kita sukses ketika kita sudah lebih dari teman-teman kita, atau misalkan aku udah lebih dari si A, B, C, D, E, F, G. No, tapi kalau untuk aku pribadi adalah bagaimana kita bisa membandingkan diri kita yang sekarang dengan diri kita yang lama. Sejauh mana diri kita berproses dan berprogres, itu yang penting kalau menurut aku. Maka aku pun gak sestres itu gitu loh untuk melihat aku udah sukses atau belum ya, tapi bandingin aja diri kita yang lalu dan sekarang. Dan perspektif sukses setiap orang itu beda-beda. Jadi jangan judgement atau apapun, dan jangan minder dengan pencapaian kita sekarang, bahwa ingat aja background setiap orang berbeda, privilege setiap orang berbeda, bahkan perjalanannya pun juga berbeda. Jadi be the best version of you, kayak gitu. Untuk yang kedua, aku bakal bahas terkait karir. Ini banyak banget yang nanya ke aku, itu kayak banyak banget yang sharing, diskusi atau konsultasi kayak karir. Sebenarnya gini, kalau aku pribadi gini, ketika kalian karir, kalian itu tujuannya apa? Yang pertama, kalian itu harus menetapkan dulu tujuannya. Karena karir itu kan pertama, kalau menurut aku pribadi, pandangan aku pribadi adalah yang pertama itu gaji, kedua itu karir path, ketiga itu self development. Nah, mana nih dari kalian itu sebenarnya kerja itu untuk apa? Jangan kerja hanya sekedar kerja. Kalau ada kata-kata motivasi dari Buya Hamka, kalau kerja hanya sekedar bekerja, kerbau di sawah juga bekerja. Jadi ya kita harus menetapkan dulu tujuan kita. Misalkan kerja itu untuk apa? Untuk karir ya. Ya mungkin kalau karir ini secara aku bahas secara formal aja, karir yang kita kerja gitu. Karena aku pun melihat bahwa banyak juga orang-orang yang kerja yang penting gue kerja. Beda lagi kalau misalkan yang udah sultan ya, kerja hanya untuk mengisi waktu luang, itu beda lagi gitu loh. Itu bukan ranah aku ya, karena aku pun yang kerja. Kalau aku sendiri adalah, aku pertama itu karena aku masih muda ya, aku akuin aku butuh uang, tapi yang aku cari pertama adalah self development, career path, baru uang. Karena menurut aku ketika kita punya ability, kita punya kompetensi itu semua dan skill, uang itu akan mengikuti. Jadi mumpung masih muda, optimalkan potensi-potensi yang kita punya. Jadi tetapkan dulu nih teman-teman, tujuannya kemana, kalian tuh harus dapat yang kayak gimana, apa sih yang kalian butuhin di karir, dan insya Allah kedepannya juga bakal sesuai dengan apa yang teman-teman ekspektasikan, kayak gitu. Untuk yang ketiga itu tentang pertemanan.
ini juga kayak banyak banget orang-orang yang ngerasa kesepian di usia mendekati 25 dan setelah 25, apalagi usia aku ya. Cuman alhamdulillahnya gitu ya, aku pribadi itu tidak merasakan hal itu. Kenapa? Mungkin gini, cara berteman aku mungkin agak berbeda ya. Ketika aku berteman dengan orang itu tuh aku tahu secara personality, kalau misalkan emang teman-teman itu dekat sama aku ya. Jadi ketika kita membangun relasi secara personality, secara kedekatan yang kita tahu other side of her atau him, itu kayak lebih menimbulkan rasa kedekatan. Dan juga mungkin gini ya, ketika kita membangun sebuah relasi dalam arti kita tulus gitu loh, kita juga akan mendapatkan feedback yang sama. Jadi kalau konsep berteman itu bukan memanfaatkan, tapi saling bermanfaat. Karena itu kerasa di usia-usia yang udah tua. Ini bener ya, ini juga saran buat anak-anak usia yang di bawah 25 gitu. Ketika kalian make relation, punya teman sebanyak-banyaknya, kenal semua. Berteman itu sama semua orang, tapi bergaul kalian harus pilih-pilih gitu loh. Karena orang-orang yang ada di dekat kalian itu kayak akan mempengaruhi, kurang lebih ya, itu bisa mempengaruhi pola pikir kalian, terus juga lifestyle kalian. Nah itu juga bisa jadi apakah ini toxic atau ini grow together gitu loh. Jadi apakah ini bermanfaat atau enggak, kayak gitu. Jadi untuk sekarang buat teman-teman solusinya yang memang di usia aku gitu kan, kita perbanyak relasi aja, entah dari yang muda sampai yang tua. Itu tuh penting banget, relasi itu penting banget kayak gitu. Dan untuk yang terakhir aku mau bahas tentang pernikahan. Aku adalah tipe orang yang memaknai pernikahan secara sakral. Ketika menikah adalah sebuah awal perjalanan, bukan akhir dari perjalanan, dimana menurut aku pribadi menikah itu harus sudah siap secara 3 hal. Yang pertama, ilmu, baik ilmu agama, ilmu parenting, dan ilmu kehidupan, ilmu relationship. Yang kedua adalah siap secara mental dan emosi. Karena ketika memasuki dunia pernikahan, kita nggak bisa seenaknya untuk give up atau resign atau keluar gitu, tapi kita harus menjalaninya sampai the end of my life gitu kan. Dan yang ketiga, harus stabil secara finansial. Dan stabil secara finansial tiap orang beda-beda gitu kan. Tapi kalau aku pribadi ya, aku stabil secara finansial ya, aku punya target sendiri gitu di hidup aku. Dan aku nggak setuju ketika menikah karena kesepian. No, karena ada juga orang yang cerita ke aku bahwa aku pengen nikah Jan karena aku kesepian gitu. No, menikah bukan buat ngilangin rasa kesepian, tapi menikahlah ketika kamu sudah siap dengan orang yang tepat, dengan orang yang aku mau untuk hidup bersama selamanya gitu loh. Karena jangan sampai kita menyesal ya, bahwa jangan cepet-cepetan nikah gitu loh. Karena hidup ini bukan perlombaan dengan orang lain, tapi kita tuh sedang berlomba dengan diri kita sendiri. Sudah sejauh mana yang tadi awal aku bilang, diri kita ini berproses dan berprogres. Jadi ya menikah jadi seperti itu kalau dari pandangan aku. Jadi nggak usah ada yang judge atau apapun, karena setiap orang punya prioritas masing-masing dalam hidupnya. Nggak usah kecil hati kalau misalkan kok gue belum nikah ya, kok gue belum ini, kok gue belum itu. It's okay, itu wajar. Tapi ya jangan ngeluh terus. Apa yang bisa kita lakuin untuk mengubah hal-hal yang kita keluhkan? Itu aja sih dari aku. Makasih udah nonton. See you on next video.